Kasak kusuk konflik laten antara dominasi bioskop dengan produser film masih mewarnai perfilman nasional pada tahun 2022 yang akan kita tinggalkan. Kita kilas balik dalam retrospektif 2022 menuju 2023, seraya menikmati soundtrack yang dibawakan oleh Orkes Kene Club Sukar Merdu. Wahai Gali, duhai rata, tiada petaka merebut kasihmu. Sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai rata, tiada petaka merebut kasihmu. Ada peristiwa dalam perfilman nasional hampir meletup yang sebenarnya ini adalah semacam bara dalam sekam, yaitu berkaitan dengan kasak kusuk dominasi bioskop dan produser yang diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang. Sebenarnya hal semacam ini adalah konflik klasik berkaitan dengan semacam fakta monopoli jaringan bioskop yang juga bertindak sebagai penentu peredaran, yang juga bertindak sebagai importer film-film Hollywood yang notabene lebih memiliki kekuatan besar dalam industri. Meskipun tuduhan monopoli itu sempat 2 kali digugurkan oleh pengadilan. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai rata, tiada petaka merebut kasihmu. Oh Gali, oh rata, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai rata, tiada petaka merebut kasihmu. Wahai Gali, duhai rata, tiada petaka, tiada petaka, tiada petaka. Pada kuartal awal tahun 2022, waktu itu produser MD Pictures dengan jaringannya sedang menguat, merasa diperlakukan tidak adil ketika film berjudul KKN di Desa Penari sempat diturunkan dari bioskop Cinemapolis di saat menurut anggapannya itu tidak layak karena penonton masih antre. Bergaunglah kembali isu kesewenang-wenangan bioskop. Di sisi lain, jaringan produser MD Pictures berusaha membangun kekuatan untuk menjadi kartel distributor atau pengedar, sehingga mereka mengumpulkan film-film dari produser lain untuk tidak. Kita berlari dan teruskan bernyanyi.
Dia mengangkat aku lebih tinggi. Masalah seperti ini tidak banyak terekspos di media, namun di pusat perfilman, di sinematek khususnya, perbincangan hal-hal semacam ini cukup berkali-kali dan panjang. Sempat juga kita diskusi dengan orang-orang bioskop selain produser-produser yang mengadu dan mengeluh dan sebagainya. Namun seperti biasa, perbincangan selesai begitu saja di dalam ruang-ruang tertutup atau ruang-ruang yang terbatas, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti adakah sistem tata edar film di Indonesia ini, ada enggak distributor film, bagaimana sebenarnya dasar hukum antara distribusi, jaringan pertunjukan, kemudian importer dan sebagainya. Lalu kemudian biasanya diskusi mengerucut pada bukankah ini konsekuensi dari pasar bebas dan film adalah barang industri yang memasuki pasar bebas. Lalu muncul pembelaan bahwa saat ini ekosistem perfilman sudah baik-baik saja, sedang berlangsung bagus-bagusnya, ditandai dengan banyaknya peningkatan produksi film, jumlah penonton yang berjuta-juta, sampai pada sekian banyak bintang Indonesia bermain dalam film asing atau mendapat penghargaan di festival luar negeri dan hal-hal semacam itu. Seperti padi yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila menanti nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Kasak kusuk laten antara penguasa bioskop dengan produser pada gilirannya membentuk koalisi bisnis antara produser modal kuat tentunya dengan jaringan bioskop. Jadi ada produser-produser yang kemudian melakukan koalisi gitu, sehingga filmnya seakan-akan atau semacam menjadi kerjasama untuk supaya bisa mendapatkan jatah atau peredaran yang lancar atau jatah layar yang banyak, jadwal pemutaran film yang mudah dan ada kepastian dan sebagainya. Sebelum waktu memisahkan detik-detik, sebelum dewasa melupakan memisahkan detik, detik janji kita akan selalu seirama. Bila kerinduanku ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Sampai sekarang produser yang tidak berkoalisi dengan jaringan kekuatan penguasa bioskop tentunya semakin merasa diperlakukan tidak adil. Banyak film-film mereka masih sulit dapat kepastian tayang, sulit mendapat jatah layar yang sedikit dan hal-hal lainnya yang memfaktakan ketidakadilan dalam ekosistem perfilman. Seperti padi yang telah kita bagi,
pada tahun 2022 hal ini masih berlangsung, bahkan masih ada sekian produser yang filmnya terkatung-katung tidak mendapat kepastian tayang meskipun sudah 2 tahun lalu sebelum pandemi didaftarkan. Pemirsa, ini adalah kilas balik retrospektif tahun 2022 menuju 2023. Kita akan berjumpa lagi di episode Ku petik bintang